sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita berdoa bersama-sama ya. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Mari kita membaca sila-sila Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Semua, alhamdulillah. Anak-anak sudah siap belajar? Sudah. Sikap mencintai sesama manusia, lingkungan, serta menghargai kebinekaan. Ya, betul. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sikap mencintai sesama manusia, lingkungan, serta menghargai kebinekaan. Ya. Siapa yang masih ingat contoh keberagaman di Indonesia? Suku, adat, budaya, dan agama. Iya, betul. Ada keberagaman suku, budaya, agama. Lalu bagaimana cara menghargai kebinekaan itu? Menghargai, toleransi, saling tolong menolong, gotong royong. Iya betul, menjaga persatuan dan kesatuan. Ibu mempunyai sebuah gambar. Ini gambar apa, Nana? Garuda Pancasila. Betul, ini adalah gambar Garuda Pancasila. Apa kedudukan Garuda Pancasila bagi bangsa Indonesia? Iya, betul. Garuda Pancasila kedudukannya yaitu merupakan lambang dari negara Indonesia. Pada gambar Garuda Pancasila itu terdapat gambar apa saja ya? Gambar-gambar ini adalah merupakan simbol dari Pancasila. Hari ini kita akan mempelajari tentang Pancasila. Lebih tepatnya lagi, kita akan mempelajari tentang Pancasila sebagai nilai kehidupan. Pada kegiatan yang kedua yaitu makna dan nilai-nilai Pancasila serta proses perumusannya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, setelah mengamati PPT, peserta didik dapat menentukan gagasan-gagasan yang disampaikan oleh 3 tokoh perumus Pancasila dengan tepat. Tujuan yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisa makna filosofi yang terkandung pada Pancasila dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah mendengar penjelasan guru, peserta didik dapat menyusun
Selanjutnya yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Nah, sekarang mari kita amati gambar dan juga Pancasila berikut ini. Filosofi makna lambang negara Indonesia. Jadi Garuda Pancasila ini adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda ini melambangkan kegagahan dan keberanian. Kalian tahu burung Garuda? Burung Garuda itu kan gagah dan berani. Nah, sehingga burung Garuda ini dijadikan sebagai lambang negara Indonesia. Kemudian ini namanya perisai. Iya. Perisai ini berada di tengah, berisi simbol sila Pancasila yang merupakan jantung dari NKRI. Apa itu NKRI? Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pita. Pitanya bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Pintar. Tepuk tangan untuk Wati. Digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Nah, Indonesia merupakan bangsa yang besar dan negara yang kuat. Burung Garuda menoleh ke kanan. Nah, ini juga ada filosofinya. Kenapa kok digambarkan menoleh ke kanan? Kenapa tidak digambarkan menoleh ke kiri? Burung Garuda menoleh ke kanan berarti kebaikan, pandangan masa depan. Nah, selanjutnya dari jumlah bulu di sayap, kemudian jumlah ekor, ini semua ada makna tersendiri. Melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. 17 helai bulu pada setiap sayap. 17 itu artinya tanggal 17. Nah, coba ekornya ada berapa? 8 ya. Apa artinya? Helai bulu pada ekor ini melambangkan bulan Agustus. Bulu di atas ekor ini kalau dihitung ada 19. Bulunya ada 45. 1945. Kemudian ini tentang perisainya. Perisainya ini ada gambar yang merupakan simbol dari Pancasila. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam. Warna dasar pada ruang perisai ini adalah warna bendera merah putih. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang menunjukkan dasar negara Pancasila. Pancasila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bersudut 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bintang emas menimbulkan kerukunan jiwa masyarakat Indonesia juga menjadi cahaya kerohanian bagi seluruh manusia. Tema yang kedua, berapa? Rantai emas. Rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama yang lain. Selanjutnya mana sila yang ketiga? Gambar pohon beri. Makanya di sini adalah kata tunggang yang sangat kuat hingga mampu menopang seluruh badan pohon yang besar ini. Nah, sebuah lambang yang cocok untuk mencerminkan persatuan dan kesatuan. Pohon ini juga mempunyai banyak akar yang menggantung. Ini akarnya yang menggantung, mencerminkan Indonesia memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya adalah sila yang keempat yaitu kepala banteng. Banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul. Nah, sama halnya dengan manusia, di mana dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya dengan cara berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Kemudian sila yang terakhir yaitu sila
kelanjutannya. Ini mencerminkan kebersamaan sosial di mana tidak ada kesenjangan sosial antara satu dengan yang lain. Kemudian selanjutnya yaitu pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Pita ini berwarna putih, bertuliskan semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Pita bisa dikenal oleh cakar burung Garuda, berarti seluruh bangsa Indonesia selalu memegang teguh persatuan dan kesatuan di atas keberagaman Indonesia. Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Tanggal tersebut diperingati sebagai lahirnya Pancasila oleh seluruh rakyat Indonesia. Lahir Pancasila memiliki sejarah panjang yang tidak lepas dari peran BPU-PKI. Yang pertama, BPU-PKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, berikut ini adalah tokoh-tokoh perumus Pancasila. Yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin merupakan orang pertama yang diberi kesempatan untuk memberikan usulan dasar negara. Di dalam pendapatnya, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan dua pikirannya yang berisi 5 asas negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua, pada tanggal 31 Mei 1945, MC Supomo, beliau memberikan usulan dasar negara Indonesia yang terdiri dari persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian yang ketiga, siapa yang ketiga? Insinyur Soekarno. Beliau pada tanggal 1 Juni 1945 memberikan usulan yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Supaya kalian lebih paham, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Ibu Maina. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Anak-anak hebat, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pelajaran PPKN Unit 1 pada kegiatan yang kedua, makna dan Pancasila serta proses proses. Mari kita belajar bersama. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah peserta dapat memahami makna nilai-nilai Pancasila serta proses perumusannya sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara. Nah, pernahkah kalian melihat lambang ini? Lambang apakah ini? Ya, lambang negara Pancasila. Nah, apakah kalian tahu arti dari Pancasila? Arti dari Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya lima dan sila artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Nah, nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila.
Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila ada 5. Yang pertama nilai ketuhanan, kedua nilai kemanusiaan, ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima nilai keadilan. Selanjutnya tentang sejarah kelahiran Pancasila. Nah, anak-anak hebat, sejarah kelahiran Pancasila ini tidak lepas dari tokoh anggota BPUPKI. BPUPKI merupakan singkatan dan mengikuti usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945, BPUPKI menggelar sidang untuk membahas poin-poin penting dalam dasar negara. Dalam sidang itu terdapat 3 tokoh nasional bangunan dasar negara. Tokoh yang pertama yaitu Mr. Muhammad Yasin. Pada pelaksanaan sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei tahun 1945, Mr. Muhammad Yasin mendapat kesempatan pertama untuk memberikan dua pikirannya tentang dasar negara. Pikirannya berisi 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Profesor Dr. Mr. Supomo. Profesor Dr. Mr. Supomo berpidato di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Usulan yang disampaikan yakni persatuan, kekeluargaan, keseimbangan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Anak-anak hebat, apakah kalian tahu siapa Insinyur Soekarno? Iya, Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Nah, pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pandangannya, yakni nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkeadilan. Insinyur Soekarno mengatakan bahwa saran dari salah seorang ahli bahasa, 5 asas di atas diusulkan agar diberi nama Pancasila. Istilah Pancasila sebagai dasar negara tersebut diterima oleh sidang penuh. Selanjutnya, beliau mengungkapkan usulan kelima sila diperas menjadi Trisila dan Ekasila. Tapi pada akhirnya dasar negara yang dipilih adalah Pancasila. Dari sidang BPUPKI itulah Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara kita hingga sekarang. Anak-anak, sekarang kita akan memasuki pada fase yang pertama, yaitu menentukan pertanyaan dasar. Tadi mempelajari tentang apa? Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Apalagi? Ya, tokoh perumus Pancasila. Siapa saja tokoh perumus Pancasila tadi? Yamin. Betul, Mr. Muhammad Yamin. Siapa lagi? Ya ini? MC Supomo. Betul. Siapa lagi? Ya, Raja. Siapa? Insinyur Soekarno. Betul. Saya masih ingat gagasan yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin. Ya, Lita? Beri tepuk hebat untuk Wati. Tepuk hebat. Hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Berarti sampai di sini paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Kemudian pada fase yang kedua yaitu membuat desain proyek. Sebelumnya Ibu akan membagi ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok berdiferensiasi. Ya, sesuai dengan bakat dan minat kalian. Baik, untuk kedua kelompoknya silakan maju ke depan. Nah, ini LKPD untuk kelompok visual, ini LKPD untuk kelompok auditory, dan ini untuk kelompok kinestetik. Silakan dibagi kepada anggota kelompoknya ya. Untuk kelompok visual, apa yang diperintahkan dalam LKPD
dan juga memberikan penjelasan singkat tentang filosofi yang terkandung di dalamnya. Nah, di sini ada contoh gambar Garuda Pancasilanya sesuai dengan bakat dan minat kalian. Kalian gambar. Paham dari sini? Paham. Kemudian untuk kelompok kinestetik, ya, membuat media puzzle. Nah, di sini buat media puzzle menggunakan bambu styrofoam ini. Nah, di sini ada gambar garudanya, ya. Kalian tempel di sini, ya. Kemudian lambang-lambang dari Pancasilanya. Ini masih kalian potong, ya. Kalian potong, nanti kalian tempelkan di sini sesuai kotak-kotaknya. Ini nanti bisa dipotong. Paham? Sudah paham tugas-tugasnya? Ada yang mau bertanya? Oke. Selanjutnya fase yang ketiga, yaitu menyusun penjadwalan. Dalam mengerjakan proyek ini, mari kita buat kesepakatan waktu. Berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan proyek ini? 18 menit. Oke, 18 menit. Jadi kita sepakati kalian akan menyelesaikan proyek ini selama 18 menit ya. Baik, sekarang silakan dikerjakan sesuai tugas kelompoknya masing-masing. Selamat mengerjakan. Garuda Pancasila. Anak-anak sudah selesai proyeknya? Oke, sekarang kita memasuki fase yang kelima, yaitu penilaian hasil proyek. Tapi sebelum itu kita SBC dulu ya. Oke, silakan masuk di depan. दिल बरा अपन की तू अपन तेरा तुझसे दिल लगाऊं मैं भी फैमिली बनाऊं अब यही तो बस इरादा है मेरा दिल बरा अपन की तू अपन तेरा तुझसे दिल लगाऊं मैं भी फैमिली बनाऊं अब यही तो बस इरादा है मेरा Silakan kelompok visual maju untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama dari kelompok visual akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Saya Ainur Nurul sebagai moderator, sebagai penyaji dan anggota yang lain, Diego, Citra, Vivi, Dio, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Menambahkan perbedaan dan keberanian. Di sini ada tulisan yang berada di tengah berisi simbol sila Pancasila yang merupakan bagian NKRI. Tujuannya berupa BK ditentukan oleh akar bagian melambangkan persatuan dan kesatuan di Bagaimanapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Apa makna Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna yang berbeda-beda tetapi tetap bersatu jua. Yang mau bertanya lagi? Tidak. Tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok visual. Selanjutnya kelompok auditori, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
pertama yang diberi kesempatan untuk memberikan usulan dasar negara. Di dalam pidatonya, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan dua pikirannya yang berisi 1. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua, MC Supomo memberikan usulan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Kemudian tokoh yang ketiga, Insinyur Soekarno menyampaikan rumus dasar negara, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang dan berkebudayaan, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok auditori. Selanjutnya kelompok kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan menyampaikan kelompok kami. Saya Kiki sebagai moderator dan Nisa sebagai penyaji. Anggota yang lain Gas, Wahyu, Perin, Roger. Silakan penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sila-sila di garis depannya sila. Simbol yang pertama apa teman-teman? Bintang bersudut 5. Bintang emas menyimbolkan tuntunan jiwa masyarakat Indonesia serta menjadi cahaya penerang layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Simbol yang kedua apa teman-teman? Rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Gelang yang persegi menggambarkan pria, sedangkan gelang yang lingkaran menggambarkan wanita. Simbol yang ketiga apa teman-teman? Pohon beringin. Pohon beringin melambangkan bahwa Indonesia memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Simbol yang keempat apa teman-teman? Malam banteng. Banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul, sama halnya dengan manusia di mana dalam pengambilan keputusan
Mungkin ada yang mau bertanya aku dulu. Tidak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok ini tadi. Kemudian sekarang adalah fase kegiatan yang keenam, yaitu evaluasi pengalaman. Mari kita evaluasi dan kita analisis hasil diskusi kita tadi. Luar biasa sekali presentasi dari setiap kelompok, baik kelompok visual, kinestetik, dan auditori sudah menampilkan presentasi yang luar biasa. Kelompok visual menampilkan tentang makna filosofi dari Garuda Pancasila. Makna dari guru Garuda apa tadi? Sebagai tangga kemerdekaan. Iya, sebagai tangga kemerdekaan. Kemudian ekornya tadi ada berapa jumlahnya? 8. Itu sebagai apa? Bulan, ya bulan Agustus. Kemudian bulu yang ada di atas ekor dan di bawah kepala melambangkan apa? Tahun. Apa simbol sila yang pertama? Simbol sila yang kedua? Simbol sila ketiga? Simbol sila keempat? Simbol sila kelima? Oke. 3 tokoh perumus Pancasila. Ada siapa saja? Muhammad Yamin. Yang kedua? Panji Supomo. Dan yang ketiga? Insinyur Soekarno. Setiap tokoh itu memiliki gagasan, kemudian digabung menjadi satu sehingga terbentuklah sila dalam Pancasila. Dari kelompok visual, tadi kalian sudah menjelaskan tentang apa? Ya, tadi kelompok visual menampilkan tentang makna filosofi dari Garuda Pancasila. Sedangkan untuk kelompok kinestetik tadi, kalian proyeknya tentang apa? Fase tentang apa? Kalian disampaikan ya makna sila-sila dalam Pancasila. Selanjutnya mari kita melakukan refleksi pembelajaran. Nah, tadi setelah kalian mengamati PPT pembelajaran, mengamati video pembelajaran, kalian juga sudah mengerjakan proyek yang ada di LKPD. Nah, dari beberapa kegiatan tadi, apa yang sudah kalian pelajari? Filosofi pada guru Garuda Pancasila. Ya, makna filosofi yang terkandung pada Garuda Pancasila. Nah, selain itu apa lagi? Iya, 3 tokoh perumus Pancasila. Apalagi? Nah, coba simbol-simbol dari Pancasila. Yang pertama, simbolnya apa? Bintang. Kemudian sila kedua simbolnya? Rantai emas. Nah, sila ketiga? Ikan beringin. Pohon beringin. Sila keempat? Kepala banteng. Sila kelima? Padi dan kapas. Ya. Nah, selanjutnya anak ibu memiliki lembar evaluasi. Ini silakan dibagikan. Lembar evaluasi ini nanti kalian kerjakan sebagai tugas di rumah ya. Ya, Bu. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lembar evaluasi ini. Silakan dibagikan pada tiap-tiap kelompoknya. Nah, selain itu Bu Guru juga memiliki apa ini? Lembar survei perasaan. Ada lembar survei perasaan. Nah, Bu Guru ingin tahu bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Apakah kalian merasa bahagia, merasa senang, merasa biasa saja, mengantuk, atau merasa sedih? Silakan kalian lingkari lembar survei ini berdasarkan perasaan kalian. Satu kelompok, satu lembar survei. Silakan. Baik anak-anak, ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian ya. Siapa yang mau maju untuk menunjukkan lembar survei perasaan?
lihat ya bagaimana perasaan Dovi. Wah, Dovi melingkari lembar perasaan yang bergambarkan 2 jempol. Terima kasih.